Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya sekolahnya. Dan selamat datang kembali di pelajaran PAI. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun di video kali ini kita akan belajar materi bab 8 tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji yang akan kita pelajari yaitu ada 3 ya. Yang pertama, amanah, kemudian gemar membaca, dan yang ketiga, pantang menyerah. Dan semua ini merupakan sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Nah, kita mulai yang pertama yaitu ada sifat amanah. Amanah artinya kepercayaan, yaitu segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Adapun orang yang melanggar amanah dinamakan dengan khianat. Contoh kasus, Anton diminta tolong oleh ibunya untuk membayar baju seragam ke koperasi sekolah seharga 250.000. Tetapi ketika di perjalanan menuju sekolah, Anton melihat ada yang menjual mainan. Akhirnya, Anton membeli mainan tersebut menggunakan uang yang dititipkan ibunya untuk membayar seragam sekolah. Nah, kisah tersebut merupakan contoh orang yang memiliki sifat khianat atau tidak amanah. Jadi, orang yang tidak amanah dinamakan dengan khianat ya. Selanjutnya yaitu sifat amanah dapat kita contoh dari Rasulullah SAW yang mana beliau memiliki gelar Al-Amin. Artinya yaitu dapat dipercaya. Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan atau mengingkari amanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basir. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, apa sih bentuk amanah yang diemban oleh manusia? Nah, bentuk amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu ada 2 ya. Yang pertama yaitu amanah dalam memelihara alam semesta beserta isinya. Kita manusia harus memiliki sifat amanah terhadap memelihara alam semesta beserta isinya ya, di antaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak merusak atau menebang pohon sembarangan. Nah, amanah yang kedua yaitu amanah terhadap agama. Amanah terhadap agama ini banyak sekali contohnya ya. Nah, di antaranya yaitu menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berbakti dan taat, serta patuh terhadap orang tua, dan belajar dengan sungguh-sungguh, dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Nah, dengan kita menjalankan sholat 5 waktu dan berbakti kepada orang tua, nah kita sudah menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia.
Kemudian, apa sih hikmah sifat amanah ini? Nah, ada dua ya. Di antaranya yang pertama yaitu sifat amanah akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati, sebab hati nurani tidak akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Kemudian yang kedua yaitu setiap kegiatan usaha dari orang yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang memiliki sifat amanah itu akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua, sikap terpuji yaitu gemar membaca. Manusia diberi kelebihan akal untuk berpikir dan membaca. Nah, dengan membaca, kita akan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui, serta dapat menambah wawasan. Adapun perintah membaca itu sudah terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Nah, sebagaimana nih terdapat beberapa tokoh yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang karena kegemarannya dalam membaca. Di antaranya yaitu ada Ibnu Sina yang memiliki keahlian di bidang agama dan kedokteran. Kemudian ada juga Ibnu Rushd yang merupakan ahli filsafat dan agama. Nah, ada juga nih Ibnu Jabir yang mana beliau merupakan ahli agama dan juga matematika. Kemudian ada Ibnu Khaldun, nah beliau juga merupakan ahli agama dan sosiologi, serta ada Al-Biruni, nah beliau juga merupakan ahli agama dan astronomi. Nah, jika kita ingin seperti beliau-beliau ini ya, yang memiliki banyak keahlian, memiliki keahlian khusus, maka kita juga harus rajin membaca ya, harus gemar, harus menyukai membaca. Nah, itu ya. Kemudian, kita lanjut yaitu ada pantang menyerah. Nah, pantang menyerah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Pantang menyerah berarti tidak putus asa atau menyerah dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Nah, adik-adik di rumah semua pasti memiliki cita-cita ya yang ingin kalian capai. Nah, untuk meraih cita-cita tersebut, maka diperlukan semangat yang tinggi dan sikap pantang menyerah. Dengan demikian, insya Allah, cita-cita tersebut, cita-cita apapun yang kalian inginkan akan terwujud atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun ciri orang yang memiliki sifat pantang menyerah yaitu yang pertama, rajin belajar dan bekerja, kemudian tidak putus asa, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, yang keempat, mendengar nasihat dan saran orang lain, yang kelima, bersaing untuk hal-hal yang positif, yang keenam, selalu ingin maju, yaitu hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan yang terakhir yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Nah, itu dia ya ciri orang yang memiliki sifat pantang menyerah. Nah, alhamdulillah sekian dan terima kasih nih dari Bu Eli yang kita pelajari hari ini. Kita coba ulangi lagi ya, yaitu sikap terpuji, yaitu ada amanah, pantang menyerah, dan gemar membaca. Nah, semoga dapat dipahami ya adik-adik semuanya di rumah. Adapun untuk tugasnya nih, kalian silahkan dibuka buku paket PAI halaman 82 sampai 83. Dikerjakan latihan soalnya bagian A dan B. Jika sudah selesai, didokumentasikan dan dikirimkan ke WA Bu Eli. Nah, alhamdulillah sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.